Saya dipaksa oleh orang tua untuk menerima seorang lelaki yang bukan hanya tidak saya cintai, tetapi bahkan saya benci. Mas Andi Hermawan, 65 tahun, suami saya, selain terlalu tua bagi saya yang baru berusia 19 tahun, juga memiliki sikap yang angkuh, congkak, sombong, dan arogan. Andi Hermawan sangat meremehkan orang lain dan merasa dirinya yang paling besar. Namun, hal itu bisa dimaklumi karena dia memiliki kekayaan yang melimpah. Dia memiliki beberapa kapal tongkang dan 12 hotel berbintang 3. Karena kekayaannya itu, dia tidak menghargai orang lain dan merasa bahwa semua orang bisa diatur dengan uangnya. Orang tua saya, ayah dan ibu saya, disogok dengan membelikan mobil mewah. Mereka diberi mobil BMW, rumah ayah saya juga direnovasi, dan ibu saya diberi tanah dan tambak ikan. Akibatnya, orang tua saya yang miskin terpesona oleh kekayaan tersebut dan meminta saya menerima pinangan Mas Andi Hermawan yang sudah mengincar saya selama setahun terakhir. Awalnya, saya keras kepala menolak. Papa pasti sudah tidak waras. Bagaimana mungkin saya dinikahkan dengan pria yang sudah memiliki 2 istri dan 6 anak? Apakah saya, yang baru saja lulus SMA, harus menjadi istri ketiga dari orang yang sombong seperti itu? Saya membantah ketika ayah dan ibu berusaha membujuk saya untuk menerima pinangan Mas Andi Hermawan. Tolong, nak, Papa benar-benar terdesak. Papa tidak bermaksud menjual anak, tapi Papa benar-benar dalam kesulitan karena hutang 50 juta rupiah yang harus dibayarkan ke Pak Wawan jika kamu menerima pinangannya. Selain itu, Papa juga akan diberi 400 juta rupiah, Mama 400 juta rupiah, dan kamu akan diberi 3 miliar rupiah. Papaku mengungkapkan tengah malam saat saya sedang menulis di buku harian dan belum bisa tidur. Jika motivasinya hanya uang, itu sama saja Papa dan Mama menjual aku, desisku dengan tulus. Papa dan Mama seharusnya mengerti bahwa aku memiliki pacar dan cinta yang sangat besar padanya. Mas Aris, dia mencintaiku apa adanya. Meskipun dia belum memiliki pekerjaan tetap dan uang, dia telah melamar pekerjaan dan diterima sebagai pegawai di hotel. Dia berusaha untuk mengumpulkan uang agar kami bisa menikah nanti, ungkapku. Tapi nak, gajinya sebagai pegawai hotel pasti tidak seberapa. Dan dia baru saja memulai karirnya. Kapan dia akan bisa mengumpulkan uang untuk membelikan rumah untukmu? Bagaimana kalian akan hidup nanti jika dia hanya seorang pegawai hotel? Sahut mamaku, merespons papaku. Kedua orang tuaku sedang panik karena masalah hutang piutang. Aku merasa dijadikan alat untuk menyelamatkan ayahku dari para penagih hutang. Papa dan Mama tega melihatku menikah dalam sebuah rumah tangga yang tidak bahagia seperti neraka, tanyaku. Papa dan Mama menangis. Jika itu yang kamu inginkan, nak, Papa akan menurut. Biarlah Papa menanggung konsekuensi dari hutang itu. Yang penting, kamu hidup bahagia dengan pilihanmu sendiri, kata papaku, dengan suara lirih, air mata mengalir di pipinya. Menghadapi kenyataan ini, aku merasa bingung, panik, dan gundah gulana. Di satu sisi, aku harus memikirkan kebahagiaanku sendiri dan mengikuti kehendak pribadiku. Di sisi lain, aku merasa kasihan melihat papa dan mamaku yang menderita karena hutang yang begitu besar. Aku termenung dalam pikiran. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika mama dan papa meninggalkanku. Setelah mereka pergi, aku memanggil mereka kembali. Papa, Mama, biarkanlah aku yang mengalah demi kalian. Aku akan menerima pinangan itu dan melupakan Mas Aris untuk selamanya, ucapku dengan tulus. Papa dan Mama kembali padaku dan memelukku. Mereka kembali menangis, dan aku pun ikut menangis. Pikiranku berputar. Aku merasa bahwa hanya aku yang bisa menolong papaku dari kesulitan ini. Ini adalah kesempatan langka bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku. Meskipun hatiku terluka, namun demi kebaikan mereka, aku terpaksa menerima pinangan itu dengan lapang dada. Mas Andi Hermawan benar-benar menikahiku. Dia membayar hutang piutang papaku dan memberikan uang sebesar 400 juta rupiah kepada mamaku dan juga kepada papaku.
Untukku, dia membuka deposito bank atas namaku dengan jumlah deposito sebesar 3 miliar rupiah. Ketika Mas Aris Mahendra, pacarku, mendengar bahwa aku dinikahi oleh orang kaya yang jauh lebih tua, dia merasa putus asa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga. Kematian Mas Aris sangat mengguncang batin dan pikiranku. Aku menangis sendirian di kamar. Namun aku berusaha menyembunyikan kesedihan ini dari Mas Andi Hermawan. Aku diizinkan untuk mengunjungi makam Mas Aris dengan diantar oleh sopir pribadi Mas Andi Hermawan dan 2 pengawal pribadinya. Namun, malam itu, Mas Aris muncul dari kubur. Dia datang ke rumahku dan duduk di sofa mewah di ruang tamu. Dengan wajah pucat dan lidah menjulur, kehadiran Mas Aris sangat menakutkan bagiku. Aku ingin berteriak, namun suaraku tidak keluar. Tanpa ragu, aku berlari masuk ke kamar, berharap untuk mengunci pintu. Tapi Mas Aris sudah ada di pojok kamar, duduk di samping lemari pakaianku. Aku mencoba berteriak keras, tapi suaraku tidak keluar. Mas Aris berdiri dan langkahnya mendekati bagai langkah seorang zombie. Dengan tangan terulur ke depan, aku berusaha untuk mundur dan memanggil pengawal yang tidur di kamar sebelah. Namun kakiku tak mampu bergerak. Aku berdiri kaku dan terdiam, sementara Mas Aris semakin mendekat. Jantungku berdegup kencang, dan tubuhku gemetar. Mas Aris telah menjadi hantu. Dan meskipun jika dia masih hidup aku pasti menyambutnya dengan senang, tetapi sekarang, ketakutan menguasai diriku. Manda, Mas datang men. Ayo, nikahilah aku yang sangat mencintaimu, Manda. Tolong Mas, katanya, terbata-bata dengan suara yang bergetar. Aku ingin menjawab, namun suaraku terasa tercekat di tenggorokanku. Mas Aris telah tiada. Dia telah pergi dengan mengakhiri hidupnya. Aku sudah menikah dan berusaha hidup sebagai seorang istri yang baik. Meski begitu, batinku berteriak, tapi mulutku terasa membisu dan tak mampu mengeluarkan suara. Mas Aris semakin mendekat dan meraih tubuhku yang kaku. Tangan dinginnya menyentuhku seperti es. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku berinteraksi dengan hantu. Namun, yang kurasakan adalah hantu mantan pacarku sendiri. Tangannya membuka baju tidurku dan aku dilecehkan olehnya. Sungguh aneh, bagaimana orang yang telah tiada bisa melecehkan dan memenuhi hawa nafsunya. Aku pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai, Mas Aris menghilang dalam sekejap. Aku tidak berani menceritakan kejadian ini kepada siapapun, termasuk mama dan papaku. Aku juga tidak membuka kasus gaib ini kepada Mas Andi Hermawan, suamiku yang sah. Malam berikutnya, saat Mas Andi Hermawan bersamaku di rumah baru kami yang mewah, dia mencumbuku. Pada malam itu, Mas Aris muncul dari lubang AC dan berubah menjadi dirinya. Mas Andi Hermawan terkejut melihatnya saat kami sedang bercumbu sebagai suami istri. Mas Andi Hermawan tak menyadari bahwa sosok yang datang adalah arwah. Dia mengira itu adalah manusia nyata yang berniat merampok kami. Tanpa berpikir panjang, Mas Andi Hermawan mengambil pistol dan menembak Mas Aris. Namun, peluru tidak berpengaruh pada Mas Aris karena dia bukan manusia, melainkan roh. Bahkan, serangan semakin memperkuatnya dan dia menyerang Mas Hermawan. Suamiku dicekiknya hingga lemas dan jatuh tak bernyawa. Setelah suamiku meninggal, Mas Aris kembali memaksaku untuk melayaninya. Aku berusaha menghindar dan berteriak meminta pertolongan, namun suaraku tidak terdengar. Setelah selesai melecehkanku, Mas Aris menghilang dalam sekejap menembus tembok. Kejadian itu menciptakan kehebohan di rumah. Pengawal Mas Hermawan segera membawanya ke rumah sakit. Namun nyawa suamiku telah tiada. Polisi menyelidiki kematian itu. Aku diperiksa secara intensif dan dianggap sebagai tersangka pembunuhan Mas Hermawan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa aku adalah pelaku karena adanya bekas cekikan di leher korban, serta bekas kuku tajam yang ditemukan, yang ternyata adalah milikku. Darah korban juga terdapat di ujung kukuku, menguatkan dugaan itu. Anehnya,
Aku tidak ingat melakukan cekikan itu. Meskipun aku tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah hantu Mas Aris, kesaksianku tidak dipercaya polisi dan malah dianggap sebagai halusinasi atau tanda ketidakwarasan. Karena khawatir bahwa aku dapat menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya, aku ditahan di tahanan Polres. Aku menangis dengan sangat sedih, menderita tekanan mental yang berat. Ayah dan ibuku juga menangis. Mereka sangat prihatin dan kasihan padaku. Kini, aku menghadapi persidangan. Pengacaraku berhasil membuktikan bahwa pembunuhan dilakukan oleh arwah, bukan olehku. Pengadilan memutuskan bahwa aku tidak bersalah dan membebaskanku dari semua tuduhan. Titik. Kini aku hidup bebas dan aku menjual semua asetku, warisan dari Mas Hermawan, untuk tinggal di Amerika dan bekerja di sana. Aku bersyukur aku berhasil melewati semua cobaan ini. Semoga arwah Mas Aris dapat beristirahat dengan tenang dan tidak lagi datang menemuiku.